Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih tetap setia mengikuti Enlightenment Forum hingga saat ini. Saya akan langsung ke Pak Richard. Pak Richard itu kan masalah sangat serius tuh. Fobia punya anak. Dan ini sudah dialami oleh Jepang. Karena setahu saya ini salah satu persoalan paling serius di Jepang adalah penurunan jumlah penduduk. Akibat anak-anak muda sekarang itu banyak yang trauma atau fobia untuk punya anak. Alasannya macam-macam. Karena takut nggak bisa membiayai, takut nggak bisa membahagiakan anak, dan lain sebagainya. Sehingga dalam waktu 20 tahun lagi kemungkinan Jepang akan sangat menderita. Karena mayoritas penduduk Jepang terdiri dari pensiunan. Sehingga hanya ada kelompok kecil atau sangat minoritas penduduk Jepang yang harus bekerja untuk membiayai orang-orang tua dan anak-anak ini. Nah, ini kalau apakah hal ini ada kaitannya dengan hipnosisme? Yang disampaikan oleh Pak Gigin itu kata kuncinya cuma satu, yaitu fear, takut. Iya. Ya, dan takutnya itu semua takut about the future. Dan fear itu kan sebenarnya itu adalah fear, false emotion ya, yang appears seperti real, padahal tidak. Dan perhatikan saja, manusia pada umumnya punya fear yang sangat besar terhadap masa depan, sehingga akhirnya itu menjadi fobia, bisa menjadi fobia. Nah, kita ambil contoh sekarang Jepang. Dari fear seorang individu menjadi fear menjadi satu kelompok besar, sekarang fear dari satu nation. Bayangkan, satu bangsa mayoritas punya fear masa depan, takut punya anak. Sehingga akibatnya, apa ya, akibatnya negara ini 20 tahun lagi barangkali yang superpower tadinya, ekonominya, bisa kolaps karena fear. Nah, di sini peranan dari hipnosis. Kalau di hipnosis, maka fear itu bisa hilang. Ya, apa saja bisa dihipnosis. Sebenarnya tidak hal-hal yang tidak bisa dihipnosis. Yang tidak bisa dihipnosis itu hanya beberapa jenis orang saja. Pertama, kalau dia sakit jiwa, dia tidak bisa dihipnosis. Kedua, kalau dia tidak mau. Kalau dia tidak mau, ya tidak bisa gitu. The rest pasti bisa kalau dia mau. Ya. Jadi kayak ilmu gedam atau orang ibu rumah tangga dihipnosis, itu sebenarnya bukan sihir, karena memang dia mau saja dihipnosis. Dia tidak sadar, itu namanya covert hypnosis, hipnosis yang terselubung, covert hypnosis, secara nggak sadar terhipnosis. Ya, karena mereka menggunakan momen-momen dan kata-kata kunci yang bisa menghipnosis orang. Itu yang disebut dengan anchoring. Bagaimana meng-anchor seseorang sehingga, atau menjangkar seseorang sehingga dia mengikuti kehendak kita. Nah, modern hipnosis sudah tidak memakai itu lagi. Itu hipnosis kuno. Metode hipnosis yang baru sekarang sudah tidak pakai tidur, tidak lagi memakai begitu. Ngobrol aja seperti ini. Ya, covert, di mana ketika kita mengobrol diselipkan namanya embedded comment terselubung sehingga orang itu terhipnosis. Jadi sebenarnya saya bisa menghipnosis Pak Gigin hanya dengan ngobrol aja seperti ini gitu. Ya. Oleh karena itu ya penting, etika dari seorang hipnotis menjadi penting. Oh ya, jelas sekali kalau bisa dipakai untuk kejahatan dan lain sebagainya. Seperti kalau kita lihat misalnya di TV itu kan ada ahli hipnotis, jagoan hipnotis kita. Bisa melakukan hipnosis terhadap 10-20 orang sekaligus gitu kan. Hanya diajak salaman, ditarik, wah ini saya melihat ini suatu proses yang luar biasa gitu. Ada juga yang mengatakan demikian lemahnya orang-orang ini sehingga demikian mudah bisa dikuasai oleh sang hipnotis. Ini bagaimana Anda melihat? Tidak gampang untuk menghipnosis 10 orang tidur. Ini kan TV. Pasti sebelumnya sudah hipnosis dulu, dihipnosis, kemudian dibangunkan, dikasih anchor, baru di-shoot, baru dihipnosis. Tidak gampang. Dengan cara begitu. Bisa kita menghipnosis, mass hipnosis bisa, tapi bukan dengan begitu caranya. Ya, mass hipnosis itu biasanya memakai gelombang elektron low frekuensi. Biasanya dilakukan di toko-toko, supermarket. Ya, mereka melakukan dengan low frekuensi. Lalu ada orang yang dengan mikrofon mengucapkan kata-kata tertentu. Dan setelah 3 menit, semua orang pengen belanja barang tertentu. Ya. Sama juga di iklan-iklan film. Kalau kita lihat atau di iklan-iklan di TV, ya, itu kan biasanya 24 frame per second. Biasanya di antara frame ke-11 ke-12 itu diselipkan misalnya Coca-Cola atau apa, sehingga orang setelah nonton TV kira-kira 3 menit dia pengen cari Coca-Cola. That's hypnosis. Subliminal, masuk di dalam subliminalnya. Jadi
yang you lihat di TV, oke, 100 orang hipnosis, that's impossible. Yeah. Ya, Yeah. itu untuk show saja.